Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Amin. Kembali lagi bersama hari ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika tentang faktor bilangan. Nah teman-teman, faktor bilangan itu apa sih? Faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Bu Amel akan memberikan contoh yang pertama yaitu faktor dari 6. Nah teman-teman, kita akan mencari faktor dari 6. Bu Amel akan menggambarkan faktor yang kita cari adalah benda. Maka Bu Amel akan menggambarkan 6 kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena faktor bilangan adalah bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut, maka kita akan membagi 6 kue ini tanpa sisa atau sama banyak. Bu Amel akan membagikan 6 kue ini ke dalam 6 piring sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka masing-masing piring akan mendapatkan 1 kue. Maka 6 kue dibagi 6 piring akan menghasilkan 1. Yang kedua adalah Bu Amel akan membagikan 6 kue ke dalam 4 piring. Masing-masing piring akan mendapatkan 1 kue dan bersisa 2 kue. Maka 6 dibagi 4 adalah 1 bersisa 2. Sekarang Bu Amel akan membagikan 6 kue ini ke dalam 3 piring, maka masing-masing piring akan mendapatkan 2 kue. Maka 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian Bu Amel akan membagikan 6 kue ini ke dalam 2 piring sama banyak. Maka masing-masing piring mendapatkan 3 kue. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terakhir Bu Amel akan membagikan 6 kue ini ke dalam 1 piring. Maka piring tersebut mendapatkan 6 kue. Maka 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jika Bu Amel membagikan 6 kue pada 4 piring, maka kue akan bersisa 2. Oleh karena itu, 6 tidak habis dibagi 4. Maka 4 bukan faktor dari 6. Jika Bu Amel membagikan kue kepada 6, 3, 2, dan 1 piring, maka kue tidak bersisa. Oleh karena itu, 6 habis dibagi 6, 3, 2, dan 1. Maka bilangan 6, 3, 2, dan 1 adalah faktor dari 6. Bu Amel akan memberikan contoh yang kedua, yaitu faktor dari 8. Nah, seperti yang tadi, Bu Amel akan menggambarkan benda sebanyak faktor yang kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman, kita akan membagi 8
8 bola ini sampai tidak bersisa atau sama banyak. Yang pertama kita akan membagi ke dalam keranjang, yaitu 8 keranjang. Masing-masing keranjang akan mendapatkan 1 bola. Karena 8 bola dibagi 8 keranjang, hasilnya adalah 1. Sekarang Bu Amel akan membagikan ke dalam 7 keranjang. Nah, 8 bola dibagi ke dalam 7 keranjang, masing-masing keranjang akan mendapatkan 1 bola, namun bersisa 1. Maka 8 bola dibagi ke 7 keranjang, masing-masing akan mendapatkan 1 bola dan bersisa 1. Selanjutnya Bu Amel akan membagikan ke dalam 4 keranjang. 8 bola dibagi ke dalam 4 keranjang, masing-masing keranjang akan mendapatkan 2 bola. Delapan bola dibagi ke dalam 4 keranjang, masing-masing mendapatkan 2 bola. Selanjutnya Bu Amel akan membagikan 8 bola ke dalam 2 keranjang. Masing-masing keranjang akan mendapatkan 4 bola. Delapan bola dibagi ke dalam 2 keranjang, masing-masing akan mendapatkan 4 bola. Yang terakhir adalah 1 keranjang. 8 bola dibagi ke dalam 1 keranjang, maka keranjang tersebut akan terisi banyaknya bola, yaitu 8. Maka 8 dibagi 1, hasilnya adalah 8. Nah, teman-teman perhatikan, jika Bu Amel membagikan 8 bola pada 7 keranjang, maka bola akan bersisa 1. Karena 8 tidak habis dibagi 7, maka 7 bukan faktor dari 8. Jika Bu Amel membagikan bola pada 8, 4, 2, dan 1 keranjang, maka bola tidak bersisa. Karena 8 habis dibagi 8, 4, 2, dan 1, maka 8, 4, 2, dan 1 adalah faktor dari 8. Kita akan ke contoh yang ketiga, yaitu menentukan faktor dari 15. Berbeda dengan contoh sebelumnya, yaitu dengan menggunakan gambar, kali ini kita akan menggunakan cara langsung dengan cara pembagian. Nah, teman-teman, kita mencari faktor dari 15. Sekarang kita akan mencari angka atau bilangan yang bisa dibagi dengan 15. Yang pertama, kita akan membagi angka 15 dengan angka 1 terlebih dahulu. 15 dibagi 1 adalah 15. Sekarang kita akan membagi 15 dengan angka 2. Apakah bisa, teman-teman? Tidak bisa ya, karena hasilnya akan bersisa. Sekarang kita akan membagi bilangan 15 dengan angka 3. Apakah bisa? Ya, bisa ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sekarang kita akan membagi 15 dengan 4. Apakah bisa? Tidak bisa, karena hasilnya juga akan bersisa. Sekarang kita akan membagikan 15 dengan angka 5. Apakah bisa, teman-teman? Ya, bisa ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, karena
ini angkanya sudah sama dengan yang atas, berarti yang terakhir adalah 15 dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi 15 dibagi 15 hasilnya 1. Maka faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Contoh yang terakhir adalah mencari faktor dari 18. Kita akan membagikan angka 18 dengan angka 1 terlebih dahulu. 18 dibagi 1 adalah 18. Kemudian kita mencari angka yang bisa dibagi dengan 18. Apakah angka 2 bisa dibagi dengan 18? Ya, bisa. Hasilnya adalah 9. Kemudian 18 kita bagi menjadi 3. Nah, hasilnya adalah 6. 18 kita bagi 4. Hasilnya akan bersisa 18 dibagi 5 juga hasilnya akan bersisa 18 dibagi 6. Bisa ya teman-teman, hasilnya 3. 18 dibagi 7 hasilnya pun bersisa 18 dibagi 8 juga hasilnya bersisa 18 dibagi 9 hasilnya 2. Dan yang terakhir adalah 18 dibagi 18 hasilnya 1. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Cara yang kedua menentukan faktor bilangan yaitu dengan cara mencari perkalian yang hasilnya adalah faktor yang dicari atau ditanyakan. Perhatikan contoh berikut ya teman-teman. Kita akan mencari faktor dari 42 dengan cara perkalian. Kita akan mengalihkan angka terkecil yaitu angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 42? Ya, 1 dikali 42. Nah, yang kedua, 2 dikali berapa yang hasilnya 42? Ya, 2 dikali 21. Kemudian kita ke angka yang ketiga, 3 dikali berapa yang hasilnya 21? Ya, 3 dikali 14. Kita ke angka 4. Angka 4 bisa dikalikan dengan angka berapa? Yang hasilnya akan menjadi 42. Tidak bisa ya teman-teman. Ini artinya 4 bukan faktor dari 42. Kemudian kita ke angka 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 42? Tidak bisa ya teman-teman. Jadi 5 bukan faktor dari 42. Nah, sekarang kita ke angka 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 42? Ya, 6 dikali 7. Hasilnya adalah 42. Kemudian kita sampai sini aja karena jika diteruskan nanti akan balik lagi ke angka 7. Nah, jadi kita sudah mengetahui faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Jadi teman-teman, contoh yang kedua yaitu menentukan faktor dari 64 dengan menggunakan cara perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya 64? Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 64? Nah, 1 dikali 64. Kita ke angka 2. 2 bisa tidak dikali berapa yang hasilnya 64? Ya, 2 dikali 32.
3 dikali berapa yang hasilnya 64? Tidak bisa ya teman-teman, karena hasilnya akan bersisa. Sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya 64? Ya, dikali 16. 5 dikali berapa yang hasilnya 64? Tidak bisa, karena hasilnya akan bersisa. 6 dikali berapa yang hasilnya 64? Tidak bisa juga ya teman-teman, hasilnya akan bersisa. 7 dikali berapa yang hasilnya 46? Tidak bisa, karena hasilnya juga akan bersisa. 8 dikali berapa teman-teman yang hasilnya akan 64? Ya, 8 dikali 8. Nah, jadi faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kita akan ke contoh yang terakhir ya teman-teman, yaitu menentukan faktor dari 90. Nah teman-teman, kita akan mencari perkalian yang hasilnya adalah 90. Dimulai dari angka terkecil yaitu 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 90? Atau 90 dibagi 1 hasilnya ya 90. Jadi 1 dikali 90. Sekarang kita ke angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 90? Atau 90 dibagi 2 hasilnya ya 45. Jadi 2 dikali 45. Sekarang kita ke angka 3. 90 dibagi 3 ya 30. Jadi 3 dikali 30. Hasilnya adalah 90. Sekarang kita ke angka 4. 90 dibagi 4 tidak bisa ya teman-teman, karena hasilnya bersisa. Jadi 4 dikali berapa yang hasilnya 90? Ya, tidak bisa. Sekarang kita ke angka 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 90? Atau 90 dibagi 5. Ya, 5 dikali 18. Sekarang kita ke angka 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 90? Nah, 6 dikali 15. Kemudian angka 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 90? Tidak bisa ya teman-teman. Sekarang ke angka 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 90? Tidak ada. Sekarang kita ke angka 9. 9 dikali berapa yang hasilnya 90? Ya, 9 dikali 10. Jadi, faktornya dari 90 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, dan 90. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami, silakan langsung telepon atau WA ke Bu Amel. Baik, Bu Amel akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.